Hari jadi ke-1087 Kabupaten Nganjuk terselenggara dengan tema Bangkit, Berkah, dan Barokah. Hari jadi Nganjuk juga sebagai pengingat sejarah berdirinya Bumi Anjuk Ladang. Hal ini diucapkan PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Jadi Nganjuk ke-1087 di alun-alun Nganjuk pada Rabu 17 April 2024. Sejarah Nganjuk. Nama Nganjuk berasal dari kata Anjuk Ladang. Anjuk Ladang adalah nama tokoh pejabat era Medang yang menjabat sebagai sang pamgat dari miring Samgat atau sang pemutus perkara. Karena ketokohan Husenjok, Anjuk Ladang bersama rakyatnya dalam mengalahkan bala tentara yang mengejar dan menyerang Husenjok dan pasukannya. Maka pada akhirnya wilayah yang ditinggalinya dianugerahi sebagai sebuah sima swatantra Anjuk Ladang. Hal ini sesuai dengan yang tercatat dalam prasasti Anjuk Ladang yang berangkat tahun 859 Saka atau tahun 937 Masehi, sebagaimana terdapat dalam sengkalan nama pada bagian ujung atas prasasti, yaitu ulam sama dengan 8, cakra sama dengan 5, dan siput terbang sama dengan 9, atau tepatnya pada tanggal 10 April 937 Masehi. Penetapan tanah menjadi sima merupakan peristiwa yang amat penting karena sima adalah sebidang tanah, sawah, atau kebun yang telah diubah statusnya menjadi wilayah perdikat atau swatantra, sehingga para petugas pemungut pajak tidak boleh melakukan kegiatannya di wilayah tersebut. Karena itu, untuk penetapan keputusannya yang dicatatkan dalam bentuk prasasti dilaksanakan dengan upacara ritual yang disebut dengan istilah manusuk sima. Dalam perkembangannya, sima tersebut menjadi suatu wilayah dengan nama Anjuk Ladang, dan sebagai akibat nasionalisasi yang merupakan kebiasaan masyarakat Jawa dalam menyebutkan awalan tempat yang berupa vokal, nama Anjuk Ladang berangsur menjadi Anjuk dan terakhir menjadi Nganjuk hingga saat ini. Berdasarkan surat Gubernur Jenderal Belanda nomor 310 tertanggal 21 Agustus 1928 dan berlaku efektif tanggal 1 Januari 1929 bahwa Nganjuk dinyatakan sebagai daerah otonom berupa kabupaten garis miring Afdeling yang dipimpin seorang asisten presiden. Demikian sejarah singkat tadi. Terima kasih. Penjabat Bupati Nganjuk selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara. Undangan
Undangan dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Undangan disilakan duduk kembali. Penguatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat sejahtera. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Jadi Nganjuk ke 1087 tahun 2024. Siap, dimulai. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Lambang daerah Nganjuk berwarna Yudia masuki lapangan upacara. Penghormatan dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada lambang daerah Kabupaten Nganjuk Waswara Yudhakara, hormat sejahtera. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, pendahulu, pendiri,
Kabupaten Nganjuk. Menghentikan cita, mulai. Selesai. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam amanatnya, PJ Bupati menyampaikan peringatan Hari Jadi Nganjuk menjadi momentum untuk bangkitnya pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan publik serta penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting di Kabupaten Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Hari jadi ke-1087 Kabupaten Nganjuk ini menjadi titik tolak lahirnya budaya perubahan dan peningkatan kemajuan ke depan sesuai dengan tema peringatan Hari Jadi Nganjuk, yakni Nganjuk Bangkit, Berkah dan Barokah. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri upacara HUT Kabupaten Nganjuk ke 1087 tahun 2024. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki sejarah yang cukup tua. Nama Nganjuk berasal dari kata Anjuk Ladang. Anjuk Ladang adalah nama seorang tokoh pejabat era Medang yang menjabat sebagai sang pemegang. Penetapan tanah menjadi sima merupakan peristiwa yang amat penting karena sima adalah sebidang tanah sawah atau kebun yang telah diubah statusnya menjadi wilayah perdikan atau swatandra sehingga para petugas pemungut pajak tidak boleh melakukan kegiatannya di wilayah tersebut. Hadirin peserta upacara yang kami hormati. Refleksi sejarah berdirinya Kabupaten Nganjuk yang kita peringati saat ini semoga menjadi momentum bangkitnya pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia,
yang berkualitas, pembangunan derajat kesehatan masyarakat yang semakin optimal, peningkatan pelayanan publik di semua sektor, serta penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting sebagai keniscayaan yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Di samping hal tersebut juga sebagai momentum evaluasi bahan kontemplasi para aparatur sipil negara di Kabupaten Nganjuk untuk memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harapan di atas merupakan harapan bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai bagian dari pemerintah daerah untuk menjalankan program dan kegiatan untuk memajukan Nganjuk yang maju, sejahtera, bermartabat, dan berorientasi pada visi ke depan mencapai target nasional Indonesia Emas 2045. Bapak, Ibu, peserta hadirin yang berbahagia, perkembangan dan perubahan aspek sosial budaya, penduduk, dan aktivitas semakin beragam sejalan peran Kabupaten Nganjuk sebagai pusat pertumbuhan dan alternatif pengembangan investasi yang semakin berkembang secara baik langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap perubahan budaya baru dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industrial, perubahan perilaku dari gaya hidup menjadi modern. Perubahan ini tentunya harus diantisipasi dan dipersiapkan secara cerdas karena dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat, perubahan berbagai sektor kehidupan, dan jangka panjang juga harus diiringi pergeseran paradigma menjadi lebih terbuka, kreatif, mandiri, mampu menjalin relasi sosial dengan baik, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan iptek agar setiap orang memberi manfaat besar bagi diri dan lingkungannya. Oleh karena itu, peringatan Hari Jadi Nganjuk ke-1087 harus dimaknai sebagai sarana peningkatan rasa memiliki, sense of belonging, Nganjuk untuk kemajuan ke depan sesuai dengan tema peringatan Hari Jadi Nganjuk, yakni Nganjuk bangkit, berkah, dan barokah. Peserta upacara yang saya hormati, perubahan adalah kunci yang harus dijalani setiap individu masyarakat. Secara khusus, perubahan harus dimulai dari aparatur sipil negara Kabupaten Nganjuk, karena fungsi kita menjadi agen administrator perubahan itu sendiri. Persaingan kehidupan ke depan jauh lebih berat. Tantangan, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima semakin tinggi. Kita harus sering bertanya kenapa para pelaku bisnis bisa survive dalam usahanya. Kenapa tempat layanan kesehatan yang dilakukan oleh swasta memiliki makna kualitas yang lebih baik. Kenapa dunia pendidikan yang dilakukan oleh pihak swasta terus berkembang. Kenapa dunia pariwisata yang dikelola oleh swasta juga melakukan perkembangan yang begitu luar biasa. Kita harus banyak belajar, memahami nilai-nilai dalam melayani. Kita harus belajar tentang nilai-nilai ketahanan mental berusaha. Kita harus belajar memperlakukan masyarakat kita sebagai raja yang harus kita layani dengan baik. Untuk itu, saya berharap peringatan Hari Jadi Nganjuk tahun ini menjadi momentum untuk melakukan perubahan, bukan saja demi kepentingan diri pribadi, keluarga, atau masyarakat, tetapi juga bagi nilai-nilai kemanusiaan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Akhirnya, saya berharap peringatan Hari Jadi Nganjuk ke-1087 menjadi titik tolak lahirnya budaya perubahan. Nganjuk harus bangkit, berubah untuk menjadi lebih baik dan menjadi yang terbaik, dan insya Allah
akan menghantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik, mandiri, dan sejahtera. Peserta upacara hari jadi ke-1087 yang berbahagia. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendahulu yang pernah memimpin Kabupaten Nganjuk, para sesepuh, alim ulama, tokoh pendidikan, dan seluruh warga yang telah mewarnai perubahan Kabupaten Nganjuk. Semoga sumbangsih tersebut menjadi tanda mata bagi generasi saat ini dan juga bagi generasi mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Kemenang Kabupaten Nganjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi syahidin mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat tak terhingga yang Engkau anugerahkan kepada kami. Pada hari ini kami berkumpul dalam rangka peringatan ke-1087 dari Jadi Nganjuk. Dengan penuh harap kami memohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikanlah acara yang kami lakukan ini sebagai bentuk rasa syukur kami kepada-Mu atas karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Negeri yang sangat indah dan bangsa yang menyukai keindahan. Ya Allah, ini nama-nama Agung-Mu yang maha indah, ini sifat-sifat suci-Mu yang maha indah. Kuatkanlah ya Allah lahir batin kami untuk melawan godaan keindahan-keindahan imitasi yang menyeret kami dari keindahan sejati. Selamatkanlah jiwa-jiwa kami dari noda-noda yang mencoreng keindahan martabat kami. Bimbinglah kami ke jalan indah, menuju cita-cita indah, Nganjuk bangkit, berkah dan barokah. Pancarkanlah cahaya-Mu di dalam diri kami. Pancarkanlah cahaya-Mu yang maha cahaya, agar kami dapat menangkap keindahan kebenaran dan mengikutinya, dapat menangkap keburukan kebatilan dan menjauhinya. Ya Allah yang maha pengampun, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin, pendiri pejuang kemajuan dan kemuliaan Kabupaten Nganjuk. Ya Allah, kami berdoa dengan menyebut nama-nama indah-Mu seperti yang Engkau perintahkan. Maka kabulkanlah doa kami seperti yang Engkau janjikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari.
penghormatan kepada Lambang Daerah Kabupaten Nganjuk Baswara Budya Karana dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Lambang Daerah Kabupaten Nganjuk Baswara Budya Karana. Hormat Laksana! Lambang Daerah Kabupaten Nganjuk Baswara Budya Karana meninggalkan tempat upacara. Upacara telah dilaksanakan. Rombongan selesai. Bubarkan. Komandan, Inspektur Upacara. Hormat saja. Usai upacara, Sri Handoko juga berucap hari jadi Nganjuk ini juga sebagai momentum evaluasi bagi para aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal tersebut merupakan harapan bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai bagian dari pemerintah daerah untuk menjalankan program dan kegiatan untuk memajukan Nganjuk yang lebih maju, sejahtera, bermartabat dan berorientasi ke depan dalam mencapai target nasional Indonesia Emas 2045. Hari ini adalah upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Nganjuk yang ke-1087. Ini adalah upacara HUT yang mengusung tema Nganjuk, Bangkit, Berkah dan Barokah. Ini adalah momentum yang menurut saya membangun semangat seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun warga Kabupaten Nganjuk untuk sama-sama membangun Kabupaten Nganjuk menjadi Kabupaten Nganjuk yang juga memiliki berkah dan barokahnya. Harapannya jelas, karena bangkit dan barokah ini bukan cuma milik kelompok atau warga tertentu, tetapi dimiliki oleh seluruh jajaran lapisan masyarakat Kabupaten Nganjuk secara keseluruhan, secara utuh. Inilah yang kami harapkan. Upacara ini sempat dihadiri siapa? Nah, upacara ini dihadiri oleh langsung PJ Wali Kota Kediri, PJ Bupati Jombang, dan beberapa perwakilan dari kabupaten sekitar dan Bakorwil Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Lanjut, Sri Handoko juga mengucap terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendahulu yang pernah memimpin Kabupaten Nganjuk, para sesepuh alim ulama, tokoh pendidikan, dan seluruh warga yang telah mewarnai perubahan Kabupaten Nganjuk. Inti dari ulang tahun Kabupaten Nganjuk dalam sejarahnya, memang manusia sima itu juga bagian yang harus dilakukan. Ya, mudah-mudahan nanti ini tetap bisa dilakukan walaupun terlambat. Apakah ada upaya untuk membaguskan manusia sima sebagai pengisi HUT Nganjuk? Ya kita upayakan, karena kemarin sudah beberapa kajian seperti itu. Dan manusia sima itu sudah menjadi bagian dari pelaksanaan ulang tahun bagi
bagian utama pelaksanaan tahun Kabupaten. Tim Liputan, Doho TV.